Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dusya Titi dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 2 kelas A. Ini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Nahwu, yaitu tentang macam-macam i'rab, yaitu yang pertama ada i'rab rofa, i'rab jazm, i'rab nasab, dan i'rab jar. Yang terakhir yaitu ma'rifat dan nakirah. Baik, akan saya mulai. Jadi, tanda-tanda i'rab rofa itu ada 4. 1. Domah, 2. Wawu, 3. Alif, 4. Nun. Domah menjadi tanda i'rab rofa bertempat pada 4 tempat. Yang pertama ada isim mufrad, 2 jamak taksir, yang ketiga jamak muannats salim, yang keempat fi'il mudhari' shahihul akhir. Untuk yang pertama yaitu isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Isim mufrad adalah kata benda yang bermakna satu atau tunggal. Contoh, qoma zaidun, yang artinya Zaid telah berdiri. Pada huruf dal, pada kata zaidun, kata tersebut berharokat domah. Mengapa domah? Karena isim mufrad ketika rofa ditandai dengan domah. Kemudian yang kedua yaitu jamak taksir. Jamak taksir adalah lafadz yang berubah dari asal mufradnya. Contoh, ja'a rijalun. Pada kata rijalun, pada huruf lum berharokat domah, dan ia termasuk jamak taksir. Ja'a rijalun, yang artinya para lelaki sudah tiba. Yang ketiga yaitu jamak muannats salim, yang bermakna perempuan banyak. Contoh, ja'at al-mu'minatu, yang artinya orang-orang perempuan yang beriman telah datang. Al-mu'minatu, kata tersebut berharokat domah dan ia termasuk jamak muannats salim. Mengapa berharokat domah? Karena jamak muannats salim ketika rofa ditandai dengan domah. Yang keempat yaitu fi'il mudhari' shahihul akhir, yang bermakna fi'il mudhari' yang pada akhir katanya tidak berupa huruf ilat, yaitu waw, alif, dan ya. Contoh, Muhammadu yaktubu risalata. Pada kata yaktubu, kata tersebut berharokat domah dan ia termasuk fi'il mudhari' yang di akhir katanya tidak terdapat huruf ilat. Tanda i'rab rofa yang kedua yaitu wawu. Wawu menjadi tanda bagi i'rab rofa bertempat pada 2 tempat. Yang pertama jamak muzakkar salim, yang kedua asmaul khamsah. Jamak muzakkar salim bermakna laki-laki banyak. Contoh, innamal mu'minuna ikhwat. Sesungguhnya orang-orang laki-laki yang beriman adalah bersaudara. Pada kata al-mu'minuna, kata tersebut terdapat huruf wawu, yang mana ia adalah tanda jamak muzakkar salim. Yang kedua yaitu asmaul khamsah atau isim 5. Isim 5 tersebut adalah abun, ahun, hamun, ku, dan du. Abun bila ia dirofakan maka ditandai dengan wawu menjadi abu, yang artinya bapak. Biar lebih jelas, ditambah 1 huruf menjadi abuka, yang artinya bapakmu. Mengapa abu ditambahi huruf wawu? Karena asmaul khamsah ketika rofa ditandai dengan wawu. Tanda i'rab yang ketiga yaitu alif. Alif
menjadi tanda bagi i'rab rofa bertempat pada satu tempat saja, yaitu isim tasniyah. Contoh, ja'a muslimani, 2 orang Islam telah datang. Kata muslimani adalah dalam keadaan i'rab rofa. Tanda rofanya adalah alif. Mengapa alif? Karena isim tasniyah ketika rofa ditandai dengan alif. Tanda rofa yang terakhir yaitu nun. Nun menjadi tanda bagi i'rab rofa bertempat pada satu tempat saja, yaitu af'alul khamsah. Af'alul khamsah adalah kata kerja yang 5, yaitu semua kata kerja yang berwazan yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna, taf'alina. Pada akhir setiap kata yaitu terdapat huruf nun. Nun tersebut adalah sebagai tanda rofa bagi af'alul khamsah. Tanda-tanda i'rab nasab ada 5. 1. Fathah, 2. Alif, 3. Kasroh, 4. Ya, 5. Menghilangkan nun. Yang pertama yaitu fathah. Fathah menjadi tanda bagi i'rab nasab bertempat pada yaitu yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga fi'il mudhari' shahihul akhir. Yang pertama itu isim mufrad. Isim mufrad adalah kata benda yang bermakna tunggal atau satu. Contoh, ra'aitu kitaban. Mengapa kitaban? Karena isim mufrad ketika nasab ditandai dengan fathah. Yang kedua yaitu jamak taksir. Jamak taksir itu adalah isim yang berubah dari asal mufradnya. Contoh, lafadz rijalun yang artinya laki-laki banyak. Asalnya adalah rojulun yang artinya satu laki-laki. Ketika lafadz rojulun kemasukan amil ra'aitu akan menjadi ra'aitu rijalan. Mengapa rijalan? Karena jamak taksir ketika nasab ditandai dengan fathah. Yang ketiga yaitu fi'il mudhari' shahihul akhir. Fi'il mudhari' shahihul akhir adalah yang akhirnya tidak berupa huruf ilat. Huruf ilat itu alif, wawu, dan ya. Contoh, lafadz yadribu terakhirnya tidak berupa huruf ilat. Ketika lafadz yadribu kemasukan amil lan, maka menjadi lan yadriba. Mengapa yadriba? Karena fi'il mudhari' shahihul akhir ketika nasab ditandai dengan fathah. Tanda nasab yang kedua yaitu alif. Alif menjadi tanda bagi i'rab nasab bertempat pada satu tempat saja, yaitu asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu adalah isim 5. Isim 5 itu berupa abun, ahun, hamun, ku, dan dzu. Contoh, dari lafadz abu ka di sini dimudhofkan oleh lafadz abu, dan lafadz abu ka di sini adalah asmaul khamsah. Ketika rofa yaitu ditandai dengan wawu. Ketika lafadz abu ka kemasukan amil ro'aitu menjadi ro'aitu abaka. Mengapa? Karena asmaul khamsah ketika nasab ditandai dengan fathah. Tanda nasab yang ketiga yaitu kasroh. Kasroh menjadi tanda bagi i'rab nasab bertempat pada satu tempat saja, yaitu jamak muannats salim. Contoh, muslimatun termasuk jamak muannats salim karena ia ditandai dengan alif dan ta senyum, serta muslimatun bermakna perempuan Islam banyak. Ketika lafadz muslimatun kemasukan amil ro'aitu,
maka menjadi ro'aitu muslimatin. Mengapa muslimatin? Karena jama' mu'anats salim ketika nasab ditandai dengan kasroh. Tanda nasab yang keempat yaitu ya. Ya menjadi tanda bagi i'rab nasab bertempat pada dua tempat. Yang pertama jama' muzakkar salim, yang kedua isim tasniyah. Yang pertama jama' muzakkar salim. Jama' muzakkar salim itu bermakna laki-laki banyak. Contoh muslimuna yang artinya laki-laki Islam banyak, maka dikatakan sebagai jama' muzakkar salim. Ketika muslimuna kemasukan amil ro'aitu, maka menjadi ro'aitu muslimina. Mengapa muslimina? Karena jama' muzakkar salim ketika nasab ditandai dengan ya, maka menjadi muslimina. Yang kedua yaitu isim tasniyah. Isim tasniyah adalah kata benda yang bermakna dua. Contoh muslimani yaitu dua orang Islam, maka dia termasuk ke dalam isim tasniyah. Dan ketika kemasukan amil ro'aitu, maka menjadi ro'aitu muslimaini. Mengapa muslimaini? Karena isim tasniyah ketika nasab ditandai dengan ya. Tanda i'rab nasab yang terakhir yaitu hadzfun nun yang artinya menghilangkan huruf nun. Hadzfun nun menjadi tanda bagi i'rab nasab bertempat pada satu tempat saja, yaitu af'alul khamsah. Af'alul khamsah atau fi'il 5 yaitu yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna, taf'alina. Contoh yadribani termasuk tergolong ke dalam af'alul khamsah. Dan ketika kemasukan amilan, maka nun harus dibuang karena af'alul khamsah ketika nasab tandanya hadzfun nun atau membuang huruf nun, maka menjadi layyadriba. Selanjutnya i'rab yang ketiga yaitu i'rab jazm. Tanda-tanda i'rab jazm itu ada 3. 1. Sukun, 2. Hadfu harfi illat, 3. Hadfu harfi nun. Tanda i'rab jazm yang pertama yaitu sukun. Sukun menjadi tanda bagi i'rab jazm bertempat pada satu tempat saja, yaitu fi'il mudhari' shahihul akhir. Contoh yadribu itu fi'il mudhari'. Ketika lafaz yadribu kemasukan amilan, maka akan menjadi la yadrib karena fi'il mudhari' ketika jazm ditandai dengan sukun dan menjadi la yadrib. Hadfu harfi illat menjadi tanda bagi i'rab jazm bertempat pada satu tempat saja, yaitu fi'il mudhari' mut'al akhir. Contoh yarmi. Ketika lafaz yarmi kemasukan lam, maka menjadi lam yarmi karena fi'il mudhari' mut'al akhir ketika jazm ditandai dengan hadfu harfi illat, maka menjadi lam yarmi. Tanda i'rab jazm yang terakhir yaitu hadfu harfi nun. Hadfu harfi nun menjadi tanda bagi i'rab jazm bertempat pada satu tempat saja, yaitu af'alul khamsah. Contoh yadribani. Ketika lafaz yadribani kemasukan lam, maka menjadi lam yadriba karena af'alul khamsah ketika jazm ditandai dengan hadfu harfi nun, maka nunnya harus dibuang. Selanjutnya yaitu i'rab jar. Tanda-tanda i'rab jar ada 3. 1. Kasroh, 2. Ya, 3. Fathah. Yang pertama kasroh. Kasroh menjadi tanda bagi i'rab jar bertempat pada 3 tempat. Yang pertama isim mufrad munsorif, kedua jamak taksir munsorif, ketiga jamak muannats salim.
Yang pertama yaitu isim mufrad munsorif atau bisa menerima tanwin. Contoh, katabtu biqalamin. Kata biqalamin di sini adalah termasuk isim mufrad munsorif dan berharokat kasroh. Mengapa berharokat kasroh? Karena isim mufrad munsorif ketika jar ditandai dengan kasroh. Yang kedua yaitu jamak taksir munsorif atau yang bisa menerima tanwin. Contoh, birijalin. Di sini termasuk ke dalam jamak taksir munsorif dan berharokat kasroh. Mengapa berharokat kasroh? Karena jamak taksir munsorif ketika jar ditandai dengan kasroh. Yang ketiga yaitu jamak muannats salim. Tandanya yaitu pada akhir kata terdapat huruf alif dan nun. Contoh, bi muslimani. Di sini termasuk jamak muannats salim dan berharokat kasroh. Mengapa berharokat kasroh? Karena jamak muannats salim ketika jar ditandai dengan kasroh. Tanda i'rab jar yang kedua yaitu ya. Ya menjadi tanda bagi i'rab jar berada pada 3 tempat, yaitu asmaul khamsah, isim tasniyah, dan jamak muzakkar salim. Contoh yang pertama yaitu asmaul khamsah. Adhabu ila suki bi ahika. Di sini termasuk ke dalam asmaul khamsah. Bi ahika. Mengapa ada huruf ya-nya? Karena asmaul khamsah ketika jar ditandai dengan ya. Yang kedua yaitu isim tasniyah. Contoh, bi zaidaini. Di sini termasuk ke dalam isim tasniyah. Dan yang ketiga yaitu jamak muzakkar salim. Contoh, bi zaidina. Di sini termasuk contoh ke dalam jamak muzakkar salim. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu isim ma'rifat dan isim nakiroh. Yang pertama yaitu isim nakiroh. Isim nakiroh ialah isim yang masih umum atau global. Kata benda yang mana, yang seperti apa, terdapat di mana, kepunyaan siapa, dan lain sebagainya. Sedangkan isim ma'rifat, kata benda yang berarti khusus dan memiliki kandungan arti tertentu, sehingga membuat orang yang berbicara dan pendengar sudah memahami apa yang dimaksud. Yang pertama yaitu contoh isim nakiroh. Hadza kitabun, yang artinya ini adalah sebuah buku. Di sini tidak dijelaskan bahwa yang dimaksud itu buku apa dan yang dimaksud adalah buku siapa. Sedangkan contoh isim ma'rifat, hadza kitabul arabiyah, yang artinya ini adalah buku bahasa Arab. Dan di sini dijelaskan bahwa di sini buku bahasa Arab. Kemudian hadza kitabun Zaid. Di sini juga dijelaskan bahwa ini adalah bukunya Zaid dan itu termasuk contoh ma'rifat. Sehingga membuat orang yang berbicara dan pendengar sudah memahami apa yang dimaksud. Dan untuk tandanya atau cara membedakannya yaitu ada 7. 1. Isim domir atau kata ganti. Yang kedua, isim alam atau nama orang. Yang ketiga, isim isyarah atau kata petunjuk. Yang keempat, isim mausul, yaitu isim yang diletakkan untuk menerangkan dengan perantaraan susunan kalimat yang disebutkan sesudahnya. Yang kelima, isim yang diberi alif lam. Yang keenam, isim yang diidofatkan kepada salah satu di antara kelima isim ma'rifat tersebut. Dan yang ketujuh, munada atau yang dipanggil. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.